Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan beribadah pada pagi hari ini. Kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Sebab anugerah Tuhan besar telah kami terima. Sebab kemurahan yang besar dari Tuhan telah kita nikmati setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama kita nikmati penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan,
saat ini karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Semua karena anugerah-Mu. Semua bukan karena kekuatan kami. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Lebih lagi kita angkat suara kita. Anugerah-Mu. Kami terus menyembah Engkau Tuhan Yesus. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu tercurah atas setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Anugerah-Mu nyata di setiap kami Tuhan Yesus. Kami yakin kami hari ini menerima anugerah-Mu Tuhan. Kami menerima lawatan-Mu Tuhan Yesus. Syukur.
anugerah-Mu, biar anugerah-Mu hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sebab kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama yang siap diolawat Tuhan, mari mengucapkan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Mari kita membawa hati kita, mari sama-sama kita membawa kehidupan kita buat Tuhan Yesus. Harapan kemuliaan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku
Yang percaya bahwa kasih Tuhan Yesus besar, mari angkat kedua tangan kita bilang haleluya. Kasih setiamu besar selama-lamanya bagi kami Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, kami hanya melihat keajaiban-Mu. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang berubah dalam dunia ini, kami yakin Tuhan penyertaan-Mu ada dalam kehidupan kami. Mari sama-sama kita dan yang yakin dan percaya, kita lebih lagi dalam menyembah Tuhan. Kita lebih lagi menyiapkan hati kita sambut kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau semuanya akan berubah Tuhan, walau dunia berubah, kasih-Mu tetap sama bagi kami. Kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Yesus, Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna.
Ini iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat. Fokusnya serahkan kepada Hamba-Nya. Sungguh Tuhan, Engkau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Tidak ada tempat lain yang bisa kami harapkan selain Tuhan, satu-satunya pengharapan kami. Biar kami menaruh harapan kami, iman kami hanya kepada Tuhan saja. Dan sekarang Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang akan mendengar firman-Mu. Hamba pribadi diberkati dan setiap jemaat-Mu yang mendengar pun akan diberkati. Kami siap untuk mendengar, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita diberkati pagi hari ini. Sukacita. Amin. Kita buka langsung dalam 2 Korintus 12 ayat 7, 8, 9 dan 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7, 8, 9 dan 10. Saya minta Mas Bram tolong membacakan ayat ini 7, 8, 9 dan 10. Korintus 12 ayat 7 sampai 10, demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan untuk firman Tuhan ini. Di sini dikatakan bahwa dalam 2 Korintus 12 ayat
7, 8, dan 9 judulnya Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Kita tahu siapa Paulus sebelum dia bertobat, dan setelah dia bertobat apa yang Paulus kerjakan kita cukup tahu. Sering kita mendengar siapa itu Paulus. Nah, di pagi hari ini di ayat yang ke-7 dikatakan ada duri di dalam daging. Penafsir tidak secara jelas mengatakan apa itu yang dimaksud duri dalam daging. Ada yang mengatakan penglihatan Paulus yang agak terganggu, ada yang mengatakan Paulus mengalami sakit kulit, tapi secara pasti tidak dikatakan. Itu hanya penafsir yang mengatakan. Tetapi di sini dijelaskan bahwa Paulus mengalami duri dalam daging. Arti duri dalam daging itu bisa merupakan suatu kelemahan. Kelemahan fisika atau keterbatasan yang ada dalam diri seseorang. Masing-masing punya. Bahkan mungkin panjenengan berusaha menyembunyikan kelemahan itu, keterbatasan itu, karena panjenengan malu orang lain tahu kelemahan dan keterbatasan saudara. Seperti yang dialami Paulus ini. Nah, Bapak Ibu, dia dalam ayat yang ke-8 dikatakan tentang hal itu, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Kita yakin bahwa ketika Paulus melayani dalam keterbatasan, dalam kelemahan fisiknya, pasti pasti ada rasa gak enak dalam tubuhnya ketika dia melayani. Sehingga dia apa? Dia minta supaya duri dalam daging itu dilalukan dari tubuh Paulus. Tetapi apa yang menjadi jawaban Tuhan ketika dia memohon sampai 3 kali kepada Tuhan? Tuhan menjawab, cukup kasih karuniaku kepadamu, justru dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kamu. Sehingga Paulus menjawab, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Tuhan turun menaungi aku. Saya berpikir begini, Tuhan kok sebenarnya terlalu gampang bagi Tuhan untuk Paulus, kamu minta apa? Kamu minta duri dalam dagingmu itu dihilangkan. Oke. Tapi Tuhan ternyata tidak menjawab sesuai doa yang Paulus panjatkan kepada Tuhan. Dan Tuhan malah menjawab, cukup Paulus, cukup. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku turun menaungi kamu. Coba kalau panjenengan berdoa dan meminta, Tuhan mau sembuhkan toh, ini gak enak banget Tuhan, aku kerja itu loh gak maksimal, aku beraktivitas gak maksimal, tolong Tuhan angkat sakit ini, angkat satu kelemahan ini dari tubuhku. Dan jawaban yang sama, seandainya Tuhan berikan itu kepada panjenengan bagaimana? Kecewa? Pastinya. Ya ilah Tuhan, uang cuman sakit begini loh, katanya Tuhan berkuasa. Sembuhkan dong Tuhan. Tapi Tuhan tidak menjawab, iya aku sembuhkan. Tuhan menjawab, cukup kasih karuniaku. Luar biasa. Paulus tetap melayani dalam situasi dia mengalami keterbatasan. Paulus setia kepada Tuhan dan tetap berkomitmen mau melayani Tuhan dalam kekurangannya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Seandainya saya mungkin akan, ya ilah Tuhan, wong aku lo setia melayani Tuhan, wong aku lo ibadah sama Tuhan. Satu aja ini Tuhan, mbok dijawab toh Tuhan. Gitu. Jawaban yang sama akan Tuhan berikan, cukup kasih karuniaku bagimu. Rasanya gimana?
Jadi kita harus tetap menanggung, mengalami kelemahan itu sepanjang perjalanan hidup kita, sepanjang pelayanan kita. Karena Tuhan mengatakan justru ketika kamu lemah, ketika kamu tidak berdaya, aku menurunkan kuasaku untuk menaungi kamu. Bapak Ibu, saya itu setiap pagi saya ke gereja, saya jalan kaki dan pulangnya saya harus jalan kaki. Nanti ketika ibadah sekolah minggu, saya perginya harus jalan kaki dan pulangnya saya harus jalan kaki. Karena sudah kamu bonceng Aro, mama tak jalan kaki saja. Sepanjang perjalanan itu orang bertanya, Mbak, Bu, kok jalan kaki? Iya, olahraga. Saya katakan gitu. Kok jalan kaki? Iya, olahraga. Saudara, saya percaya suatu saat nanti kalau sudah waktunya, saya bisa punya motor 2 dan Jason sama Jordi naik dan saya pun bisa pergi tanpa harus berjalan kaki. Tapi saat ini saya lakukan dengan sukacita, tidak menggerutu, ya ilah jalan kaki tidak. Saya belajar untuk setia saat ini sampai tiba waktunya saya punya motor 2, saya tetap di posisi saya saat ini menunggu. Bapak Ibu, kita mau seperti Rasul Paulus ini. Tuhan, sakitku kok belum sembuh? Tuhan, aku masih mengalami penderitaan sampai di 2025 ini loh Tuhan. Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku. Dalam kelemahan kuasaku akan menaungi kamu. Jadi dituntut satu kesetiaan kepada Tuhan, tidak hanya ketika kamu ada di zona nyaman, semua tercukupi, apa yang menjadi doamu dijawab, sakitmu disembuhkan, kamu bisa mengatakan Tuhan setia. Tapi kalau Tuhan izinkan kita seperti yang dialami Rasul Paulus, tidak menjadi penghalang untuk kita tetap setia mau melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Yang kedua, kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Saya itu sebelum di sini, saya pernah mengajar juga jadi guru sekolah minggu. Gimana caranya supaya anak-anak itu tertarik pergi ibadah. Maka dibuatlah setiap minggu, setiap kali anak-anak hadir mendapatkan satu kupon. Ayo adik-adik, kakak mau membagikan satu kupon setiap kamu habis pulang sekolah minggu. Nanti di bulan Desember kuponnya akan dibagikan. Siapa yang terbaik mendapat kupon, hadiahnya paling besar. Kalau enggak rajin, kuponnya sedikit, hadiahnya juga sedikit. Anak-anak antusias. Terus papa mamanya tanya, loh kok rajin sekolah minggu? Iya dong ma, kata kakak di sekolah minggu kalau rajin dapat kupon. Tahu nggak ma, kuponnya bisa ditukar dengan hadiah yang besar. Kalau aku nggak pernah bolos dalam setahun, hadiahku besar ma. Kalau aku nggak rajin, hadiahku kecil, kata kakak sekolah minggu. Saudara, kalau anak kecil ini beribadah karena ingin mendapatkan kupon yang banyak supaya bisa ditukar dengan satu hadiah yang besar, apa panjenengan juga seperti anak kecil ini? Kalau misalnya tante bilang, Bapak Ibu setelah ibadah tante mau bagikan kupon. Kuponnya dikumpulkan ya Bapak Ibu, nanti tante mau kasih hadiah yang besar kalau Bapak Ibu kuponnya banyak. Mau enggak Bapak Ibu kalau tante menawarkan seperti itu? Mau? Mau? Mau, kalau anak kecil mau. Tapi kalau yang kita sudah besar-besar seperti ini, tante iming-iming seperti itu, terus panjenengan bilang saya mau, berarti saudara ibadah karena mau mendapatkan kupon supaya nanti di hari Natal mendapatkan hadiah yang besar. Motivasinya apa? Cari kupon dapat hadiah yang besar.
Kalau anak kecil ini punya motivasi yang salah, karena dia ingin mendapatkan hadiah, kita maklumi. Dia masih kecil, pemikirannya masih polos, masih terbatas dalam menerima sesuatu. Tapi kalau itu terjadi pada panjenengan gimana? Motivasi panjenengan datang ibadah, ingin mendapatkan hadiah di hari Natal. Wah, itu salah besar. Seandainya motivasi Paulus juga dalam melayani supaya dia diberkati oleh Tuhan. Sehingga ketika Paulus berdoa, Tuhan tidak menjawab, dia pasti akan kecewa. Tapi karena Paulus tahu dia melayani Tuhannya yang besar, ketika dalam kelemahan di situ Tuhan menyatakan kuasanya, dia tetap setia dan dia memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Mengikut Tuhan bukan hanya sekedar doa kita dijawab, permintaan kita dijawab, berkat-berkat Tuhan itu melimpah. Mengikut Tuhan tidak hanya sekedar berbicara tentang kamu diberkati, penyakitmu sembuh, westo, yakin lek kamu ikut Tuhan penyakitmu sembuh, berkatmu melimpah. Tidak seperti itu. Tetapi dalam Matius 6 ayat 33, cari dulu Tuhan, cari dulu aku dan apa? Kebenaran. Kalau kamu mencari Tuhan, kamu mendapatkan kebenaran dan tidak hanya mendapatkan, tapi kamu hidup dalam kebenaran itu. Gimana caranya aku tahu mendapatkan kebenaran? Gimana caranya aku hidup dalam kebenaran? Semua ada di sini. Panjenengan baca, kebenaran Tuhan ada di sini. Saudara tahu apa yang menjadi perintah Tuhan, larangan Tuhan, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka, apa hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, apa hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, semua ada di sini. Mungkin saudara, saya sering gini, ada orang yang bertanya gini, saya baca ini tapi nggak ngerti maksudnya. Apa ya maksudnya? Kalau mungkin panjenengan di rumah membaca ayat dan nggak mengerti, panjenengan bisa WA tante dan menanyakan, tante aku loh baca ayat ini tapi aku nggak ngerti maksudnya. Tante panjenengan bisa tanya ke tante dan tante akan menjelaskan arti firman yang saudara tidak mengerti. Saya membiasakan untuk menaruh HP di dekat saya, bangun pagi itu saya buka HP dan berusaha membaca. Karena dalam kondisi ngantuk itu masih kurang jelas ya, tapi saya membuka mata saya dan saya membacanya. Pertama kali bangun usahakan baca firman. Baca firman, bangun tidur langsung baca firman. Karena ketika kamu bangun tidur langsung beraktivitas, lupa baca firmannya, lupa. Udah kadung mendulukan, aduh masak nasi dulu yang pertama, nanti anakku berangkat sekolah, nasinya belum mateng, anakku gak bawa bekal. Aduh, tak nyuci piring, piringnya kotor semua. Mendahulukan apa? Pekerjaan dan aktivitas. Begitu bangun, kalau saya kan di kamar itu mati lampu, saya matikan lampu menjelang tidur. Gak enak kalau tidur itu lampunya menyala, saya matikan. Jadi lebih aman, saya pegang HP, saya baca. Mungkin ketika buru-buru baca aja 1-2 ayat. Enggak harus kamu baca 1 pasal, enggak. 1-2 ayat cukuplah untuk kamu bekal hari itu. Untuk menjadi bahwa kamu itu rutinkan membaca firman. Cukup, enggak usah terlalu panjang-panjang. Yang penting kamu disiplinkan dirimu, utamakan dulu baca firman sebelum kamu beraktivitas di pagi hari. Saudara, sekali lagi,
Tuhan itu terlalu baik. Dia sudah memberikan nyawanya buat kita. Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Miliki motivasi yang benar kepada Tuhan. Bahwa aku ini mau ibadah karena aku rindu sama Tuhan. Aku rindu sama Tuhan. Kalian, kita pernah tidak merasakan, mungkin tidak beribadah karena sesuatu hal sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, rasanya gimana? Enak enggak? Enak. Rasanya gimana? Kalau rasanya gimana yo? Enggak ada sukacita, enggak ada damai sejahtera di sini. Ini bicara tentang suasana hati. Dan lama-lama kepekaan kita kepada Tuhan itu akan hilang. Karena kita tidak merindukan Tuhan, tidak setia beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara hanya melulu mencari berkatnya Tuhan, saudara salah. Utamakan Tuhan. Soal berkat itu gampang, akan mengikuti kita kalau kita sungguh-sungguh mengutamakan Dia. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, jangan melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara hanya fokus, ya ilah 2025 masalahku sih besar. Masalahku belum selesai, sakitku belum sembuh. Hanya fokus pada penderitaanmu, tapi kamu tidak pernah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kemarin di ibadah 5 Januari, ketika Mbak Esther menjadi WL, Mas Bram membawa firman Tuhan. Saya merasa di situ itu ketika pujian dikatakan, Tuhan pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Dan mengatakan, Bapak jangan tinggalkan aku tuh gak bisa hidup di luar kasih-Mu. Saya di situ, air mata saya ini gak bisa terbendung. Kalau saya turutin, saya akan menangis sejadi-jadinya dan mengatakan, Tuhan terima kasih Engkau baik. Tapi saya berusaha untuk menguasai diri saya. Dan tangan saya begini. Tuhan, saya gak kuat Tuhan, saya bilang. Saya begitu merasakan kasih Tuhan waktu itu. Dan mengingat Tuhan Kau baik dalam hidup saya. Sekali lagi jangan melupakan begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kemarin tanggal 17 mbak saya meninggal. Jam 5 saya dapat kabar, saya ditelepon, Mbak udah gak ada. Gitu. Saya cepat-cepat sama Jason, sama Jordi, ayo cepat-cepat pesan Grab son, kita berangkat ke kampung. Kampung saya itu di Wulingi, masih masuk ke dalam ngelewatin hutan jati. Kami pergi jam 5 lewat sedikit, dan ketika kami datang mbak saya itu belum sampai di rumah, masih di rumah sakit. Menunggu kurang lebih 1 jam lebih. Saya takutnya ketika saya sampai, mbak saya cepat-cepat dikuburkan karena kan orang muslim. Jadi saya cepat-cepat langsung berangkat, ternyata masih bisa melihat mbak saya yang terakhir kali. Mbak saya itu sudah 3 tahun sakit kanker payudara. Dan setiap hari dia mengalami penderitaan yang panjang. Jujur saya nggak bisa kalau harus sering-sering ke Paga. Karena saya juga punya tanggung jawab 2 anak. Suami saya tidak ada di rumah. Saya sering telepon menanyakan kabarnya. Dan sebelum mbak saya dipanggil Tuhan, berapa hari sebelum itu ponakan saya telepon. Mbak saya itu anaknya telepon ke saya. Kalau manggil saya kan bule gitu ya. Bule, itu loh lagi ada masalah. Masalah apa? Ada satu saudara saya yang tidak terima, intinya soal warisan. Saya katakan,
cepat diselesaikan sebelum Mbak meninggal, itu dibereskan supaya tidak masalah kemudian hari. Saudara mungkin nggak percaya ya, kami itu 7 bersaudara, 7 dengan saya. Dan 7 itu, ke-6 saudara saya itu semua mendapatkan warisan. Ada berupa rumah, berupa sawah, berupa tegalan. Pokoknya mereka mendapatkan masing-masing bagiannya. Dan anehnya hanya saya satu anak bungsu tidak mendapatkan apa-apa. Secuil pun saya enggak dapat. Saya ngatakan kok lucu ya gitu. Kok lucu ya? Saya enggak dapat apa-apa gitu. Tapi Tuhan yang saya sembah itu luar biasa. Tuhan bela hak saya. Mungkin bagian yang seharusnya saya terima itu tidak besar dibanding Tuhan memberikannya buat saya. Tuhan menggantikan yang lebih daripada yang seharusnya saya dapatkan. Di situ saya tidak mau ada rasa benci, ada rasa kecewa, ada rasa marah, itu sampah. Saya buang itu dari tubuh. Nih, saya mau pengampunan, saya buang rasa benci, rasa kecewa, saya tidak mau menyimpan dalam hati saya. Saya tidak mau damai sejahtera saya hilang hanya karena soal warisan. Karena apa? Tuhan sudah menggantikan dengan jumlah yang lebih besar. Bapak Ibu, saya itu hidup seperti lagu itu tadi karena anugerah Tuhan. Semata-mata karena anugerah dan kebaikan Tuhan saja. Karena tidak ada seorang pun yang bisa saya andalkan. Mungkin panjenengan punya warisan yang banyak, punya orang tua yang berkecukupan, yang mencukupi kebutuhan saudara, tapi saya tidak. Hanya satu sumber pengharapan saya, Tuhan Yesus. Dan saya selalu mengingat, Tuhan, Engkau baik. Banyak kebaikan-kebaikan dalam penderitaanku, dalam sengsaraku, dalam kesusahanku, dalam masalahku. Tuhan, kuasa Tuhan turun menaungi aku. Sehingga sampai hari ini pun aku masih kuat, Tuhan. Dikatakan saya itu tipe orang yang gak mau bilang, tolong dong Mbak, tolong dong Mas. Saya lebih baik tidak dilihat orang makan nasi dengan kerupuk, tapi saya berbahagia. Sampai suatu kali saya cerita, itu sudah peristiwa lewat. Aku pernah dulu gak bisa makan cuma dengan nasi dan kerupuk. Mbak saya bilang, kapan itu? Kapan loh? Kelihatannya kamu enak-enak saja, baik-baik saja. Itu dulu aku pernah mengalami. Kok gak cerita ke aku loh kamu? Buat apa? Saya bilang, Tuhan menolong aku dalam kelemahan dan penderitaan. Puji Tuhan Bapak Ibu, diperkuat dengan kesaksian Mas Bram tentang Mas Audi. Jadi sungguh-sungguh 5 Januari itu kayaknya berkat Tuhan itu, terima kasih Tuhan. Aku dikuatkan lewat pujian, aku dikuatkan lewat firman dan kesaksian Mas Bram tentang Mas Audi. Bisa saudara mengatakan seperti yang Mas Audi katakan, Tuhan itu baik ketika salah satu orang yang saudara kasihi pergi dengan mendadak, sulit. Tapi kita melihat satu kesaksian yang luar biasa dari Mas Audi. Dia mengatakan, Tuhan Engkau baik. Mari, jangan fokus dengan sakitmu yang belum sembuh sampai hari ini, dengan masalahmu, dengan penderitaanmu. Fokus kepada Tuhan, karena janji Tuhan, aku akan menaungi kamu. Kuasaku akan menaungi kamu. Jadi tetap di posisi kamu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau setia sama Tuhan. Rubah motivasimu kalau kamu salah dalam mengikut Tuhan. Dan yang ketiga, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan.
Puji Tuhan untuk firman Tuhan ini. Saya minta WL dan Singer, saya mau rindu menyanyikan pujian yang lama. Bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Kita bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Sekali lagi, bimbinglah daku ya Yesus. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Singer menaikkan pujian ini. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Mari kita ambil sikap doa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau setia sama Tuhan. Hari ini kami mau memiliki motivasi yang benar mengiring Tuhan. Kalau doa kami belum dijawab, sakit kami belum sembuh, masalah kami belum selesai, Tuhan, kami mau tetap memiliki motivasi yang benar. Kami mau setia sama Tuhan. Tuhan, kami tahu dan kami mau tidak melupakan kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terlalu banyak kebaikan-kebaikan-Mu. Terkadang kami lupa melihat kebaikan-Mu, sehingga kami lupa bersyukur bahwa kuasa Tuhan selalu menaungi kami. Kuasa Tuhan memberi kami kekuatan. Kuasa Tuhan memberi kami sukacita. Kuasa Tuhan memampukan kami melewati penderitaan kami, melewati kesakitan kami. Kami lupa dengan kuasa Tuhan. Hari ini Tuhan, kami percaya. Kami mau perkatakan, Tuhan, kami percaya
kuasa Tuhan selalu menaungi kami. Kami tidak takut. Kalau sakit kami belum sembuh, kami tetap percaya kuasa Tuhan selalu menaungi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Peganglah daku ya Yesus. Saya serahkan kepada Tante. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh membuka mata dalam kesempatan ibadah raya kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, Gereja Sidang Jemaat Allah di seluruh Indonesia hari ini sedang merayakan Celebration of Prayer. Jadi perayaan doa nasional, di mana semua gereja-gereja Sidang Jemaat Allah sedang berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam kegerakan ini pula kita akan turut bergabung dalam Celebration of Prayer ini. Maka dalam kesempatan ini kita akan juga berdoa, bersyafaat. Karena kita percaya perjalanan bangsa ini, perjalanan gereja Tuhan, perjalanan kita tidak akan pernah bisa menjadi kuat apabila Tuhan tidak menopang. Apabila Tuhan tidak bersama kita, seperti pujian ini katakan, kita akan jatuh. Tetapi kalau Tuhan bersama kita, siapakah yang akan bisa menjadi lawan kita? Maka pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mendukung dalam doa. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita, supaya di bawah pemerintahan Presiden Bapak Prabowo, negara ini akan terus mengalami kemajuan dan kesejahteraan. Terlebih kita percaya Injil Tuhan akan semakin mudah untuk diberitakan di negara ini. Kita juga akan berdoa bagi gereja-gereja di seluruh Indonesia agar Tuhan pakai sebagai alat untuk menyebarkan keselamatan. Kita berdoa buat Gereja Sidang Jemaat Allah se-Indonesia. Kita berdoa buat Badan Pengurus Pusat Gereja Sidang Jemaat Allah. Kiranya Tuhan akan pakai mereka untuk memimpin di tengah gereja Tuhan GSJA, menjadi juga tangan kanannya Tuhan bagi negara ini, memberkati negara ini. Kita berdoa berikutnya untuk Bapak Pendeta Julius Aleng yang dalam rapat daerah kemarin terpilih menjadi ketua daerah kita. Kita doakan BPD kita supaya BPD akan menjadi gembala untuk gereja-gereja dan membawa kemajuan. Kita percaya sesuai dengan visi yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Daerah 2028 nanti, Gereja Sidang Jemaat Allah di daerah 2 Jawa Timur ini akan mampu mencapai target 7.000 jiwa. Kita percaya di waktu 3 tahun ke depan ini akan jadi kesempatan buat kita menjangkau jiwa dan memenangkan sebanyak mungkin jiwa. Tuhan akan menolong BPD kita dan kita akan berdoa untuk gereja kita bersama-sama. Bapak Witoto akan berdoa buat kita setelah kita akan pujikan lagu pujian ini tadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memiliki
mari kita bersama-sama memejamkan mata. Kita bersama-sama berdoa syafaat pada pagi hari ini. Pokok doa yang kita panjatkan, yang pertama kita berdoa bagi bangsa dan negara kami yang di bawah pemerintahan Presiden yang terpilih Bapak Prabowo dan kabinetnya di pemerintahan di seluruh Indonesia ini. Kita mohon berkat Allah untuk negara ini agar terus mengalami kemajuan dan kesejahteraan. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di pemerintahan yang baru ini. Bapak Presiden Prabowo yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau tetapkan Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Presiden yang memimpin bangsa ini Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau beri kebijaksanaan di dalam memimpin pemerintahan ini, sehingga pemerintahan ini Tuhan terkendali, dipimpin oleh Bapak Presiden kami ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk kabinet-kabinet di pemerintahan di seluruh Indonesia, TNI, Polri, terutama Tuhan yang ikut ambil bagian untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan pemimpin di bangsa ini. Jadikan pemimpin yang mempunyai rasa tanggung jawab untuk bangsa ini Tuhan, sehingga kami mendapatkan kesejahteraan hidup di bangsa ini ya Bapak. Engkau berkati ya Tuhan seluruh kabinet-kabinet yang ikut ambil bagian memimpin di pemerintahan di seluruh Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, jadikan pemimpin yang mempunyai rasa takut akan Engkau. Jadikan pemimpin di bangsa ini Tuhan, pemimpin-pemimpin yang benar di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan bangsa kami ini dari segala mara bahaya malapetaka ya Tuhan, dan Kau berikan damai sejahtera di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan bangsa ini di dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami juga berdoa bagi gereja-gereja di seluruh Indonesia agar dipakai Tuhan sebagai alat untuk menyebarkan keselamatan Tuhan. Engkau berkati ya Bapa gereja-gereja di seluruh Indonesia ini. Jadikan seluruh gereja-gereja ini menjadi alat-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa di seluruh tanah air kami ini ya Tuhan, di seluruh pelosok negeri ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati Tuhan gereja-gereja di seluruh Indonesia ini supaya menjadi sambung lidah-Mu Tuhan untuk menyebarkan kebenaran, untuk menyebarkan keselamatan di seluruh Indonesia ini ya Bapa. Dan kami juga berdoa bagi badan pengurus pusat BPP GSJA di Indonesia, diberi hikmat untuk memimpin GSJA ini Tuhan. Engkau berkati pemimpin-pemimpin BPP di wilayah seluruh Indonesia ini Tuhan, supaya menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa mendukung di dalam pelayanan di seluruh Indonesia ini Pak, terutama di GSJA Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan orang-orang yang Engkau pilih Tuhan untuk mengurus BPP GSJA di seluruh Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau pakai mereka, Kau jadikan mereka alat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk Pendeta Julius Ale yang terpilih Bapak, dan kami dan semua pemimpin PD 2 Jatim untuk mengurapi dan menyertai mereka. Pemimpin di daerah ini semakin hari semakin setia untuk melayani ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Bapak Pendeta Ale ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam kepemimpinan beliau Bapak, supaya menjadi berkat bagi gereja-gereja di seluruh Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kami berdoa juga supaya semakin hari Tuhan gereja-gereja di seluruh Indonesia ini mengalami kemajuannya Bapak, dan dimampukan Tuhan untuk mencapai 7.000 jiwa
di seluruh Indonesia ini Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk gereja kita makin dipakai dan dipenuhi kuasa Allah. Kau pakai Tuhan gereja kita di tempat ini, Kau pakai anak-anak-Mu sebagai alat-Mu Tuhan untuk memajukan visi dan misi gereja kami ya Bapak. Kau pakai kami sehingga kami menjadi alat-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa, untuk memperkenalkan keselamatan yang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Boleh dong saya diberikan senyuman dari depan. Nah, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Dengan kasih Pak Yucop berdoa. Amin. Saya melihat pagi ini bangku-bangku semuanya hampir terisi dengan penuh. Puji Tuhan, artinya Tuhan tetap memberi kami, kita semua kesehatan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kesehatan tuh harganya mahal nggih Bapak Ibu. Kalau kita sedang sakit, tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas. Terima kasih juga untuk para rekan-rekan yang sudah melayani pagi ini. Tuhan yang akan memberkati. Agenda kita untuk seminggu ke depan akan tetap ada doa pagi seperti biasanya dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 4:30 pagi melalui Google Meet. Kemudian hari Senin juga jam 5 sore akan ada Natal kaum wanita Bamak bertepat di gereja GUP Jalan Melati pukul 5 sore.
Sekali lagi besok Senin ini tanggal 20 akan ada Natal KW Bamak pukul 5 sore di GUP Melati. Apakah kamu wanita akan berkumpul dahulu atau langsung ke tempat masing-masing? Kumpul dulu nggih, jam berapa? Setengah 5? Oke, ibu-ibu, kalau ibu-ibu ini biasanya jarang molor. Ibu-ibu ini biasanya selalu tepat waktu. Ibu-ibu akan berkumpul setengah 5 di gereja, kemudian akan berangkat bersama-sama ke GUP Melati. Yang seharusnya besok Selasa ini ada ibadah kaum wanita, masuk bendino ibadah kaum wanita. Akhirnya kaum wanitanya diundur minggu depan, Selasa depan. Nanti sepulang gereja kita akan menerima berkat Alkitab versi terjemahan baru yang kedua. Itu per kakak kita mendapat berkat 1 Alkitab. Sebetulnya ini sudah dijanjikan oleh seorang hamba Tuhan dari Immanuel. Sampai akhirnya beliau dipanggil Tuhan, beliau belum sempat memberikan berkatnya. Dan hari ini kita juga mendapat berkat lagi. Apakah ini dari Om David? Oh bukan, ini dari orang lain yang berbeda. Ternyata Om David belum sempat memberkati kita dengan Alkitab, Tuhan memberkati dengan melalui orang lain. Nanti perwakilan perkeluarga akan pulang secara bergantian satu persatu. Dan nanti ini akan dibikin video atau foto gitu nggih Bapak Ibu sebagai laporan bukti kalau Alkitabnya ini sudah disebarkan. Ora dipek Mas Bram Dewe gitu. Nanti kami akan buatkan video, jadi nanti yang keluar terlebih dahulu adalah para kepala keluarganya. Anggota keluarganya tahan dulu supaya kalau lihat di video satu dapat satu enggak. Jadi nanti minta tolong para kepala keluarga bisa keluar terlebih dahulu untuk menerima berkat Alkitabnya. Setelah selesai baru seluruh keluarga Eklesia diperkenankan meninggalkan gereja. Nanti jam 10 ada sekolah minggu, minta tolong papa mama, oma opa, putra putrinya diantarkan ke gereja. Kita akan sama-sama memberkati adik-adik sekolah minggu hari ini. Terima kasih. Itu saja pengumumannya, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, maaf saya lupa. Mbok seneni Pak Ucap aku. Hari Rabu, bapak-bapak kaum pria, semua yang merasa kaum pria diundang ngopi bersama di rumahnya Pak Yusuf 6:30. Jangan lupa Rabu 6:30 ditunggu Pak Yucup, gorengan dan kopinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Udi nanti akan standby di depan. Seperti Kak Udi sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, kalau Alkitab itu sudah Bapak Ibu Saudara terima. Kepala keluarga dulu, jadi tolong jangan berjubel, nanti yang lain anteng saja dulu di sini ya Saudara, supaya di video kelihatan bagus. Bagaimana tante yang tidak ada suami, yo istri tetap ada. Bagaimana tante yang satu keluarga itu hanya seorang diri, tetap dapat berkat. Bagaimana tante dengan yang satu rumah 4 orang tetap dapat 1. Ya. Jadi satu keluarga satu ya Saudara ya. Satu rumah 1 Alkitab. Karena harganya sangat mahal ya Saudara. Jadi itu kemudian sekali lagi besok kaum wanita kumpul di gereja 4:30. Kebetulan gereja kita mendapat kesempatan untuk mengisi acara. Jadi ayo datang bersama-sama ya. Apalagi ya. Oh iya, rekan gembala akan berkumpul, betul itu Mas Bram. Saya nanti rekan gembala akan berkumpul di pertengahan minggu, nanti saya akan bicarakan dengan Om Markus. Dan pertengahan minggu entah kita ambil hari Rabu, Kamis, nanti itu akan bertempat di rumahnya Tante Tuti Hans ya. Kita akan pakai rumah beliau untuk kita membicarakan rencana kita dalam sepanjang 1 tahun ke depan. Apa lagi ya? Oh iya, ojo repot-repot, mesti repot. Saudara, Mas Bram sudah menyampaikan minggu yang lalu, Mas Bram akan bagi ulang link yang sudah dibagikan untuk data, pemutahiran data yang baru. Saudara boleh mengisi link yang sudah dibagikan. Dan bagi saudara yang tidak punya, yang tidak bisa mengisi lewat link, langsung menghubungi Mas Bram, ojo anteng. Jangan diem,
Apa itu maksudnya Mas Bram? Aku nggak bisa menghubungi Mas Bram langsung ya. Jadi supaya seluruh anggota keluarga lek ono ulang tahun biar diucapno, sopo ngerti juga ono sing ngirimi kado gitu loh saudara. Oke, itu saja, kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau pilih, tak habis-habis habisnya kasih dan sekali lagi saudara, mari kita akan mengangkat kedua tangan kita. Tunaikan syukur kami Tuhan, angkat tanganmu. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar setiamu. Sungguh amat besar. Di sepanjang hidupku. Sungguh Tuhan besar setiamu di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Kami menikmati pemeliharaanmu dari hari ke hari. Lepas hari, setiap hari kami menikmati kasih Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati para suami. Pekerjaan mereka selalu ditolong oleh Tuhan. Istri-istri diberikan kekuatan, hati yang terus sabar, hati yang terus lapang, menopang kekuatan keluarga kami masing-masing. Biasa memberkati anak-anak kami, anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada di antara keluarga Eklesia yang masih sakit, yang kondisi lemah secara fisik, kami berdoa pagi hari ini di dalam nama Yesus. Kiranya bilur-bilur Yesus adalah tetap berkuasa. Kalau dulu Tuhan pernah menyembuhkan kami, hari ini pun buat kami yang sedang sakit, kami akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara yang terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Kiranya kasih karunia rahmat dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kekuatan penyertaan dari Roh Kudus terus akan menyertai perjalanan hidup kita dan membuat berhasil apapun yang kita kerjakan mulai hari ini saudara, dan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk dulu saudara. Saudara, Alkitab ini dibagikan dengan satu tujuan. Saudara kan di HP saudara sudah ada Alkitab ya saudara. Saudara, ini dibagikan supaya kita mulai belajar lagi PPDA setiap hari di rumah. Saudara, kegerakan ini kegerakan membaca Alkitab. Jadi saya berharap 1 bulan sekali Eklesia mewajibkan kita membawa Alkitab secara fisik, secara tertulis. 1 bulan sekali Eklesia mewajibkan kita membawa Alkitab secara buku, bentuk buku. Paham nggih? Minggu pertama
Karena apa? Ada adik sekolah minggu itu bukan 1 bulan sekali. Ada adik sekolah minggu itu membawa Alkitab setiap minggu. Ayo ya Bapak Ibu Saudara. Saya tidak anti HP, enggak, karena saya juga sering membaca Alkitab lewat HP. Tapi ini hanya untuk menolong kita ya saudara, supaya kita itu mencintai kembali Alkitab. Puji Tuhan memberkati Mbak Dewi. Mari boleh, kepala keluarga boleh mulai berdiri.